Match point di tangan dari RRQ Hoshi. Satu langkah lagi tentunya untuk mengamankan poin kemenangan. Dan Dewa yang enggak punya beban sama sekali di match ini, mereka harus benar-benar all out untuk menghadang sang raja. RRQ harus tanpa mistakes untuk mendapatkan satu game kali ini. Atau Dewa yang akan memaksa ke game yang ketiga. So WPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go menuju ke lane of down. RRQ Hoshi, satu langkah lagi. Kakinya satu nih udah ada di depan mata Profesor KB. Tinggal gimana mereka perlahan tapi pasti menanjak ke posisi aman di klasemen. Tapi Dewa tanpa ada tekanan, tanpa ada beban. Inilah yang mereka bisa bawakan, permainan tanpa adanya satu hal yang harus dikhawatirkan. Bermain lepas. Bermain lepas. Nothing to lose. Dan itu juga yang mungkin dijalankan sama RRQ. Jangan sampai ada beban di dalam pikiran mereka. Sehingga mengganggu bagaimana permainan in-game mereka ketika lagi perform di Lane of Dawn. Ya, dan Drian dengan Edith, bukan dengan Masya, bukan dengan Hellcat yang tidak akan kita lihat di game yang kedua. Skylar, ini harus jadi targeting utama untuk Dewa United. Dia bawa Tenacity loh, nggak bawa Master Assassin. Sementara Watt yang malah membawakan Master Assassin. Ingin bermain lebih ofensif seperti di early game. Oke, apakah early game space-nya bisa di-create oleh Dewa United sementara Case menabrak ke arah Clay? Oke, tapi di sini ingat Finn udah nggak memiliki lagi flicker di early game. Hati-hati jangan sampai dia termakan dengan adanya pergerakan terlalu offside terhadap screening yang dia lakukan. Yep. Tapi Drian membawakan Quantum Charge, bukan membawakan Brave Smite. Mengingat Brave Smite sekarang udah gak bisa ke minion, dia hanya ke target hero. Jadi mungkin itu sebagai alasan kenapa Drian kali ini membawakan Quantum Charge. Dan mengingat juga bagaimana ultimate dari Edith itu punya damage juga loh. Mungkin Basic dia attack. mau team fight besar sih Profesor KB. Ngeliat juga ya yang dimana sebenarnya dengan Quantum Charge dari seorang Drian. Tapi ini debut pick untuk Khalid di tangan dari Dixon. So besar harapan tentunya dengan adanya Khalid yang bisa mengincar loncat ke arah Blackline untuk menangkap Skylar. Ya, apalagi di sini dia membawakan Concussive Blast. Dan dimana membuat ledakan dari Khalid makin lebih mudah lagi juga untuk berjalan ketika dia ingin hadir dalam setup turtle. Oke, kita lihat sedikit Priestland dilakukan Skylar. Agar laningnya bisa dia pegang, tidak terlalu jauh. Dan Deden from Bogor, jangan lupakan ini DJ Khalid on the floor. Profesor, hilang sudah bisa nyawanya kalau dia salah gerak sedikit saja. Ya, level 4 udah didapatkan sama Dixon dan juga Case. Sementara Irat udah mulai terlihat Lanaya menabrak. Lanaya menabrak Dixon, lihat Ren bisa berhasil mendapatkan Irat damage. First pick keluarga berhasil mendapatkan first cloud. Membuat bermasukkan dan gimana Dewa. Benar-benar memaksakan setup RRQ Dawn. Versus everybody, double kill didapatkan, looking for double kill. One last hit, berhasil dapatkan Deden from Bogor. Deden mencoba untuk melakukan outplay. Looking for triple kill. Deden benar-benar mengamuk. Tapi lihat dia ingin mendapatkan turtle yang mungkin saja bisa dia dapatkan tadi dengan kontes dari Retribution. Wow, itu trade yang baik sih dari Clay. Double kill diamankan, dua pemain berhasil ditumbangkan dengan adanya IMU ke Primal Ward. Tapi Dewa masih bisa untuk mendapatkan turtle pertamanya. So objektif kontes tidak sempat didapatkan oleh RRQ, tapi at least ada trade yang berjalan. Alright, tapi lihat kali ini permainan yang cukup sulit didapatkan oleh RRQ. Dan untungnya Deden membalikan seluruh keadaan yang dimiliki dari RRQ. Hingga setidaknya dia nggak rugi-rugi benar. Ya, lagi dan lagi ya double kill ini bisa sedikit memompa bagaimana ekonomi dari teman-teman RRQ Hoshi. Tapi kali ini Vin lagi-lagi harus terpicu. Flicker for defensif. Ya, kalau enggak dia nggak bakal bisa selamat sih Profesor KB dengan kejaran dan bahkan Arya Baxia Shield ini menabrak. Oke, tapi lampaknya di sana dengan adanya Baxia berhasil menangkap seorang Finn. Mundur ke arah belakang, Water for defensive. Case masih mau lebih dengan ditangkap oleh sosok seorang Irat. Kayaknya Case harus coba untuk memikirkan jangan masuk lebih dalam lagi. Primal Watt dikeluarkan, ingat di sana ada Moskow. Moskow standby on position dan bahkan Tria Primal Watt-nya standby Skylar. Tiba-tiba datang berhasil mendapatkan 1 point kill, membantu damage terhadap sosok Deden yang udah dapetin 4 point kill. Overextend lagi dan lagi dari Dewa United. Ini Case, ingat loh. Wah, dia pakai Necklace of Turrets. Dia benar-benar respect banget dengan apapun yang ada di depan dia. Dan ketika adanya Skylar di depan sana mencoba melakukan plating, Irat memotong Lanaya. Di rotation yang dilakukan oleh Lanaya, ini membuat Skylar setidaknya berhasil mendapatkan clear dan juga sedikit plating, sedikit.
Sedikit. Sedikit aja. Sedikit aja tapi kayaknya cukup juga sih untuk Skylar. Yang jadi masalah adalah PR-nya overextend lagi Profesor KB. Dewa United yang terlalu memaksakan untuk mengejar tadi ke arah satu pemain yaitu Finn. Yang terlihat memang udah low banget sih. Ya dan ada bedanya sedikit nih untuk dari first item dari masing-masing gold laner. Skylar memilih langsung ke arah Corrosion Side. Sementara Watt memilih ke Demon Hunter Sword. Dia mau team fight yang lebih pasti lagi kayaknya di dua itemnya. Skylar, langsung Oke, berkejar. Tiffas pun terjadi di arah bottom lane. Skylar udah gak akan jalan lagi untuk pulang. Skylar kali ini harus dimakan ditelan bulat-bulat. Kalau Irat gak dapetin, ini retributionnya kematian Skylar akan sia-sia. Ya, tapi threat-nya akan terjadi di area bawah. Harusnya yang dimana satu buah turret bisa diamankan dari sisi Dewa United. Oke, trade to red dengan adanya point kill juga. Dan pertukarannya dari Turtle. Setidaknya RRQ punya satu boostingan. Yaitu adalah Turtle buff untuk team fight. Oh Marja. my god, one charge. Watt udah gak bisa bertahan. One charge from Kevin. Membuat super out Supriyadi kali ini ter-take down. Purify ada tapi ternyata miscalculate ya. Iya. Tadi sebenarnya dia bisa turun. Tapi mungkin ada sedikit harapan dengan adanya hard guard case. Tapi ternyata miscalculate. Dan Awat dibandingkan harus keluarin Purify-nya dia memilih untuk tumbang. Dan ini jadi kerugian untuk tim Dewa karena Skylar damage-nya. Oh, ingat Rian, ini damage-nya sakit sekali dengan magical yang dia miliki. Memaksa mundur ke belakang, flicker dari seorang Case. Memaksa berhasil mendapatkan satu, dua-duanya flicker. Mereka berhasil mendapatkan Skylar, tapi lihat di belakang sana bakal coba dihantam oleh Finn dan juga Deden from Pogor. Dua flicker dikeluarkan, Rian masih coba untuk bertahan. Dan nampaknya di sana Dibalikin. coba untuk membalikan kembali kanan yang sudah dimiliki mereka. Seperawat Supriyadi. Flicker kali ini udah dikeluarin oleh kedua belah tim. Tapi yang menyelamatkan semua adalah Walters yang meng-cancel dari sosok Blessing Blade seorang Awat. Wah, Skylar. Harus berhati-hati. Memang ada backup. Oh my god, tidak ada lagi flicker. Lihat overextend yang dilakukan Dewa selalu di dua game secara berturut-turut malah merugikan mereka. Lagi-lagi ya, overextend adalah masalah dari Dewa dan 1v1 bagian mid lane. Quick Sun Guard. Nggak bakal selesai kayaknya karena sama-sama punya heal up dan shield effect. Sama-sama keras, sama-sama damage-nya besar. Tapi di arah gold lane yang harusnya sudah diuntungin oleh seorang Super Watt, Supriyadi. Kali ini tidak ada Dibalikin lagi, lagi. dibalikin lagi. Nah, bahkan 50-50, sekarang ada perbedaannya sedikit. 1000 gold dari Skylar lebih unggul dibandingkan dengan Watt. Yang padahal Watt lebih diuntungkan di early game. Ketika kita ngomongin soal 1v1 gold lane. Dan untuk sekarang Watt perlu item lebih. Karena sepertinya Skylar sudah selesai dengan golden staff-nya. Iya. Tinggal kita lihat team fight yang akan sangat intens di Turtle. Alanaya, what are you doing? Dia masuk ke dalam sana, memaksa mencegah seorang Irat. Dengan adanya wild charge yang dikeluarkan, melakukan sedikit defensif dan Irat punya press ward, jangan lupakan itu. Lanaya harus mundur ke arah belakang, dia nggak boleh memaksakan keadaan. Spell of Distraction sudah berada di arah bottom lane kah? Tampaknya tidak, dilepaskan begitu saja. Dan the power of retribution kali ini ada di tangan Irat. Berhasil Irat. membalikan semua keadaan dan Watt memilih untuk mundur dengan press wardnya for nothing. Malah dia yang harus jadi tumbal. Meanwhile, Deden from Bogor versus everybody again. Kali ini mencoba untuk mendapatkan outlane tapi gagal. Dan waktu yang tersisa untuk skala di arah top lane makin lebih banyak. Finn, masih diselamatkan dengan ada keberadaan dari Dawn. Dan hampir lagi dan lagi. Itu dia, waktu untuk Skylar jadi lebih banyak. Semaksimal mungkin, walaupun Clay atau Deden from Bogor, dia tahu dia nggak bisa memenangkan outplay 1 lawan 3, tapi lihat waktu yang diberikan, Profesor. Space-nya terlalu banyak. Lanaya kali ini juga hampir ketinggalan lebih banyak lagi dari segi gold dan level. Dan Irat. Karena tadi Oh my god, retribution-nya tadi Dixon terperangkap di depan sana, damage-nya terlalu besar, serangan Case mengeluarkan flicker begitu saja. Dan aku melihat dari item yang dimiliki dari Lanaya, sorry to say, mau tidak mau, walaupun aku tahu dia butuh farming, tapi dia lebih butuh Blade Armor saatnya kondisinya. Iya, dia Iya. under Tiba- banget conditionnya. Dia juga butuh banget yang namanya physical defense. Apalagi Skylar-nya kali ini udah berada di level yang ke-11. Space yang tercipta membuat Moskov-nya jadi bermain dengan split push. Dan karena tidak ada hero dire hit, jadi tidak ada yang bisa mengancam Skylar. Iya, jadi dibandingkan dia harus fokus ke arah Sky Guardian atau Dreadnought, itu nggak akan bisa ngenahan damage dari Skylar. Iya, harus Nggak- bikin ke arah Blade Armor Blade sih. Armor, dia butuh Blade Armor, tapi udah terlambat sih, Mo. Iya, damage-nya udah terlalu sakit. Skylar udah punya 3 core item. Bahkan bisa dibilang dia menang level. Hampir menyentuh 2 level dibandingkan dengan Awat Supriyadi. Wah, ini dia nih. Perbandingan yang membuat RRQ unggul secara gold sampai dengan 4.000 gold. Dan ini 4.000. juga yang harusnya bisa dimanfaatkan sama RRQ. Selama di mereka nggak buat mistake, harusnya game ini bakal berjalan dengan mulus. Itu di menit 9 loh, Bro. Ya makanya. Beda 4 menit ini. Dan kalau misalkan Dewa
minimal dari case-nya salah hard guard, ini bakal ada korban yang kemakan. Lanaya, really? Lanaya jangan masuk terlalu Lanaya? dalam. Lanaya ini berbahaya untuk Lanaya. Karena dia belum punya. Dengan adanya Blood Armor dia akan coba dimakan ditelan bulat-bulat. Dan John di depan sana berhasil menutup itu semua. Moskovnya datang, Skylar akan coba tumbang. Tetapi from bawah. Perawat Supriyadi berhasil mendapatkan dan membalikan seluruh keadaan dimiliki dari tim RRQ. What? The legendary What? Membalikan kembali keadaan yang sudah dipegang oleh RRQ bersama dengan Lord Free untuk Dewa United. Wow, Lanaya memang tumbang, Prof. Oke. Tapi tidak secara keseluruhan dari tim Dewa United. Gila What? Super awat Supriyadi bro. Hanya dengan modal 2 item padahal Skylar unggul 1000 gold dibandingkan dengan Watt. Dan kali ini malah membuka potensi untuk Lord didapatkan bagi Dewa. Blade Armor di tangan Drian. Dan ini mungkin yang dicari. Emang bukan Lanaya yang pegang Blade Armor pertama kali. Tapi Drian yang dia punya damage, dia juga punya sisi yang pasti. Padahal tadi menurut aku tim fight-nya enggak gitu meyakinkan loh untuk Dewa United. Kalau menurut aku ketika dia Terlalu berani. Nah, dan bahkan itu terlalu berani, cuma RRQ dia tahu dia menang, jadi dia overextend. Akhirnya mereka yang termakan. Karena overextend ini malah membuat Driannya makin lebih pede lagi dari lini belakang. Dan lihat bagaimana Irat yang niatnya ingin memisahkan tim fight tapi malah terkena tarik ulur. Dan Iya. Driannya benar-benar targeting langsung ke Skylar. Dia flicker dengan Out Shatter. Onwardnya juga targetnya cuma satu yaitu adalah Skylar. Skylar juga nggak bawa Purify. Wind of Nature belum sempat untuk digunakan. Sebenarnya tadi jawabannya adalah di Irat jangan maju ke depan. Ketika Blazing Duet masuk dia harus cancel. Iya. Itu poinnya Irat Tapi harusnya. gak ada yang menyangka tiba-tiba Dixonnya juga maju dengan Raging Sandstorm dan juga Flicker. Dan harusnya udah tahu akan hal tersebut karena Ira tadi terlalu overextend ketika Wattnya ke arah belakang dikejar dan untuk mundur lagi beda manuvernya. Ini Dan- wow. Iya. Tapi dengan adanya 5.000 gold tadi langsung tersisa Dibayar. 800 saja. Dibayar lunas. Comeback dari Dewa. Benar-benar terlalu cepat sih. Ini terlalu instan bahkan kalau menurutku. Dengan Iya. satu kali wipe out dan Lord yang secara gratis didapatkan, Dewa jadi kayak punya nafas tambahan. Dan Cloud, kita tahu sendiri ini adalah hero super duper late game. Kalau dia udah sampai dengan power spike-nya, itu akan mengancam lini belakang dari RRQ. Tapi semua tergantung lagi. RRQ adalah tim yang menurut aku cukup beradaptasi ya Profesor KB. So mungkin positioning dari Skylar ini akan datang sebagai eksekutor nantinya di next team fight yang dibuka dari sisi Dewa United. Ya, menunggu flicker lagi dari Drian. Apakah targetnya akan menuju ke Skylar saja seorang? Ingat bagaimana dari tadi, Drian kalau dapat Skylar, Blazing Duet jump in semuanya, damage-nya masuk, Skylar hilang seketika. Iya itu benar-benar sih. Rian itu bagus banget untuk targeting. Tapi yang menurut aku harus diperhatikan adalah kalkulasi dari hard guard dari Casey. Karena hard guardnya ini nggak boleh sampai salah target, nggak boleh sampai salah masuk, dan timingnya untuk benar-benar nge-save Watt nantinya. Dan counter initiate, jangan sampai skill dari RRQ Hoshi kemakan karena winning condition-nya udah berubah nih. Dewa udah dapat momentumnya, counter initiate yang bagus dari hard guard juga akan menciptakan play yang menguntungkan Dewa. Tapi kalau misalkan ke bait nih untuk permainan tarik ulurnya dan RRQ yang keluar ultimate-nya duluan, Wah. itu bakal buyar menurutku. Ingat ya, epic comeback itu selalu terjadi. Seketika MPL Arena kembali dingin ya. Langsung Hening hening sekali. seketika. Langsung hening. Karena kita cukup deg-degan juga untuk melihat game kedua dengan satu buah momentum yang didapatkan oleh Dewa United. RRQ, mereka masih punya celah. Lagi-lagi, strategi yang harus agak sedikit berubah nih. Dengan kondisi sampai saat ini, sebenarnya yang diuntungkan ini ada di RRQ dengan landing jauhnya yang udah Itu di-clear. dia. Tapi Masih sekarang ada Moskov. masih ada Moskov, tapi ini balik lagi. Kalau misalnya mereka overextend dan mereka nggak bisa dapetin case di sana kondisinya, ini akan cukup berat untuk mereka. Oke. Sekarang gimana caranya mereka coba untuk bermain dengan Lord Dancing, melihat kondisi dari para pasukan Dewa di mana aja mereka berada, pada busnya udah dipegang. Nah itu mungkin baru bisa, tapi kalau mereka nggak tahu busnya di mana aja, wattnya belum kelihatan, ya mau nggak mau mereka incer tuh orangnya. Sama bukan kayak game lordnya. pertama ya? Iya ganyang orangnya dulu. Ya, cari dulu info di mana keberadaan dari para damage dealer untuk masing-masing kedua tim. Skylar ini ada di mana? Watt ini ada di mana? Tapi Watt sudah mulai terlihat menunjukkan tentunya batang hidungnya. Coba untuk memberikan poke damage ke arah Finn tadi. Dan satu buah barrier sudah mulai dipasang mencoba untuk melakukan pemotongan saja. Dewa, mereka udah mulai siap melakukan Mau kontak. diambil. Oke, kali ini lihat konsol game yang akan coba terjadi. One shot telah dikeluarkan dan power of retribution. Di tangan dari Iras. Blessing God from Awat Supriyadi menuju ke arah seorang Finn. Masih coba untuk bertahan dan from Bogor. Membuat Awat harus mundur ke arah belakang. Luar langsung muncul. Iras, Lord Dance dan keluarkan dan Raging Sandstorm.
kali ini benar-benar terlalu sakit. Untungnya masih ada yang menyelamatkan Dixon tumbang. Scalar, di sana Win of Nature menuju ke arah Drian. Kali ini Drian Immortal tidak pecah dan terperangkap Purify Game SMD menuju ke arah Drian. Outplay, outplay, Skylar tumbang. Dia terlalu fokus menuju ke arah seorang Drian dan bahkan dia harus kehilangan dirinya. Case mencoba untuk bertahan. Gak ada lagi jalan untuk pulang, Case. Kali ini tersisa 2 jungler dari kedua belah pihak yang tersisa. Wow, Lord yang berhasil untuk diamankan oleh RRQ Hoshi. Memang sudah bergerak ke area atas. Perbedaan 2.500 network kali ini memang bukan jadi masalah untuk Dewa United. Yang jadi masalah adalah... Lihat super minionnya terlalu Itu banyak. dia. Semuanya mencoba untuk mendobrak dan di mid sudah mulai digedor. Oke, fokus menuju ke arah Ira. Dixon. Coba ditangkap, Reggie Setstrom yang tidak ada depakan. Pressword-nya berhasil berangkat 1 point kill atas sosok Dixon. Yang dimana dia menjadi penentu di saat team fight. Dialah yang bisa ke arah backline. Dialah yang bisa membubarkan barisan belakang dari RRQ. Seketika ketika RRQ Hoshi, Irat berhasil mendapatkan Lordnya para Kingdom pun kembali menggaungkan tentunya. Oke. Semangat untuk RRQ Hoshi karena lihat 2 base turretnya udah dicuri. Oke, di arah top lane, best turret akan menjadi pilihan utama. Mereka akan coba untuk melakukan all-in, karena Dixon akan kembali lagi ke lane of down. Jangan lupakan, mereka harus pikirkan, kalau mereka terlalu overextend, balik lagi, kunci di match kali ini, overextend. Iya, jangan terlalu terpicu dengan semua skill yang keluar. Apalagi Case sudah selesai dengan fleeting time. Makanya gak heran kalau dia mau team fight terus. Dewa mau team fight terus, tapi RRQ harus bisa tarik ulur. Tapi Dan lagi-lagi ya, itu berkat Irat lagi loh Profesor KB. iya, untuk sekarang Irat memerlukan item defense yang lebih pasti seperti Immortality, tapi ternyata dia menuju ke Queen's Wings. Dia Queen's Wings. lebih sustain ketika nanti HP-nya bakal berada di bawah 40%. Nah ya, akan ada sedikit juga damage reduction ya. Tentunya dengan 1 buah Queen Swing di tangan dari Irat. Dan sekarang tidak ada base turret untuk Dewa United. Super Minion akan terus masuk bergerak. 30 detik lagi Lord akan muncul, Lord yang ketiga. Tapi kalau ngomongin soal Dewa, di season 12 Dewa adalah tim yang suka banget untuk menciptakan comeback. Namun di season 13, aku belum melihat comeback yang begitu Masif. atau begitu masif dari Dewa. Iya, tapi Watt lihat mulai ngecicil ke arah Finn. Tapi hanya sedikit aja memberikan rasa sakit ke arah Finn yang masih punya immortality. Ini sama kayak kejadiannya di game 1 sih. Ya kan, lagi-lagi ada cover dari Irat untuk Skylar. Tapi Finn yang pecah nanti mungkin immortality-nya apakah langsung ke take down atau Lebih enggak? cepat ini. oke, Lanaya masuk terlalu dalam, ingat mereka harus disengage. Balik lagi. Kalau Lanaya kali ini tadi masuk ke dalam, terus dia dapetin retribution, waduh case-nya langsung berubah tuh. Iya. Iya, karena sekarang posisinya Lord bakal commit. Jadi masih ada possibility untuk bisa di defense sama anak-anak Dewa. Apalagi ini belum Lord Evolve, tapi anak Dewa. Oke, kali ini ada Ira di sana, ada surprise yang menuju ke arah Deden from Bogor. Winter Trajan Winter. masih terus menyelamatkan dirinya, tapi lihat ke arah belakang, Deden masih selamat. Semua mengincar ke arah Deden. Tapi para pasukan dari tim RRQ, dengan surprise yang dimilikinya, mereka tidak peduli. Mereka masih coba untuk bertahan, dan what? Masih ada Win of Nature, dan gak bisa bertahan cukup lama. Immortality-nya pecah, dan berhasil melakukan 1 point kill. Skylar! Skylar juga tumbang, Lord. dia bergerak, dan keajaiban masih berada di pundak RRQ. Sang Raja kembali bangkit setelah terpuruk berminggu-minggu dan bahkan clean sweep 2-0 didapatkan oleh Sang Raja. Harapan itu ada bersama dengan Lord Enhance dan RRQ Hoshi. Tinggal tersisa 1 match lagi. Besok akan menjadi penentuan mereka ketika berhadapan dengan Alter Ego. Ingat, harapan masih berlangsung dan keajaiban masih ada untuk RRQ Hoshi. Tapi itu tidak berlangsung lama. Kesenangan mereka boleh untuk hari ini, tapi jangan sampai terlena sampai di hari esok. The King last stand tentunya Wow, yang masih last chance. harus kita lihat besok. RRQ Hoshi berhasil meng-clean sweep Sang Dewa dengan skor penuh 2-0 dan menghentikan tentunya 4 kali lose streak. Chance besar masih terlihat cukup jelas untuk RRQ Hoshi. Babak playoff masih terbuka lebar.
Playoff masih benar-benar diperebutkan oleh 5 tim yang tersisa. RRQ menjadi salah satunya. Dan 2-0 ini menjadi modal yang bagus untuk mereka bisa melaju ke babak selanjutnya. Wow, ini benar-benar jadi satu momen yang dinanti-nantikan bahkan untuk para Kingdom. Yes! Dan bahkan kita melihat Dewa udah berjuang semaksimal mungkin. Mereka berjuang di season kali ini dengan berdarah-darah, bermain dengan kondisi yang mungkin sulit untuk mereka, Iya. menentukan roster terbaik mereka juga. Tapi respect kita berikan respect moment yang akan diberikan kepada Dewa. So, Dewa United, take your time.